أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. صدق الله العظيم. Dan ketika adab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula mereka di akhirat dari adab yang berat. Dan itulah kisah kaum Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Mereka mendurhakai rasul-rasulnya dan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi durhaka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan dialah yang maha agung. Surat ke-11, namanya surat Hud, ayat 58 dan 59. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa sewaktu datang adab Allah kepada kaum Hud alaihi salam sebagai akibat dari pembangkangan mereka, Nabi Hud alaihi salam beserta pengikut-pengikutnya yang beriman telah diselamatkan Allah dari adab dunia yang sangat dahsyat itu, sebagai rahmat dan karunia Allah kepada mereka, dan akan menyelamatkan mereka dari adab Allah yang lebih berat di akhirat nanti. Sedangkan kaum Hud alaihi salam yang tetap menentang dan membangkang itu musnah semuanya dan akan mendapat adab yang lebih berat di akhirat nanti. Jadi untuk umat yang berperilaku kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik, mereka akan menjadi orang-orang yang suka menentang dan membangkang. Inilah yang menyebabkan hati mereka mati. Inilah yang menyebabkan hati mereka sakit, sehingga dia suka berbuat keji dan mungkar, sehingga dia berlaku sombong, menolak
segala kebenaran yang datang dan suka meremehkan orang-orang yang benar. Inilah yang menyebabkan mereka mendapatkan siksaan Allah waktu di dunia ini dan di barzah nanti serta di akhirat nanti. Hidupnya dipenuhi dengan adab kesengsaraan. Marilah kita jauhi segala perilaku mereka seperti di surat At-Taubah ayat 67 sampai 70. Mereka laki-laki dan perempuan yang suka berdusta, yang suka ingkar janji, yang suka berbuat khianat, akhirnya dia mendapatkan siksa yang berat waktu di dunia dan di akhirat nanti. Marilah kita doakan seluruh umat yang hatinya mati, yang hatinya sakit, mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taubatan nasuha, sehingga dia bisa menjadi orang-orang beriman yang kokoh. Nanti bisa dilihat surat keempat ayat 142 sampai 145. Mereka adalah orang-orang yang malas, sholatnya malas, kerjanya malas, sehingga seluruh yang dikerjakan itu dengan waktu yang pas-pasan, sehingga tidak bisa menikmati apa yang ia lakukan. Allah memberikan solusi di surat An-Nisa ini ayat 146 sampai 147. Adapun adab Allah yang ditimpakan kepada kaum Hud alaihi salam, yaitu berupa angin yang sangat dingin, lagi kencang, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kaum Ad mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam, 8 hari, terus menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Surat Al-Haqqah ayat 6 sampai 8. Marilah kita banyak untuk memahami kitab suci Al-Quran ini, 114 surat, 6.236 ayat, berisi bimbingan tauhid, bimbingan mulia dan suci untuk membenarkan akidah kita, syariah kita, ibadah kita, muamalah kita, dan kita dikasih kisah-kisah yang banyak sekali di dalam Al-Quran ini agar kita mempunyai teguh pendirian iman dan takwa yang istiqomah dan teguh pendirian kesabaran yang istiqomah untuk
menghadapi kehidupan ini dan banyak ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran ini. Oleh karena itu, orang-orang yang berilmu harus ingat, yaitu ain adalah inayatullah, yaitu semua ilmu ini atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. Nanti bisa dilihat di surat Al-Baqarah ayat 269, ada yang namanya ilmu hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul serta umat ini yang mengikuti jejak langkah mulianya. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada dan memperkokoh tafakoh fiddin kita. Jadi orang-orang yang berilmu, lamnya adalah kelembutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi latif. Mari lihat di surat ketiga ayat 159. Dengan kepribadian yang lemah lembut, maka lawan akan menjadi kawan. Benci akhirnya menjadi benar-benar cinta. Lihat di surat ketiga ayat 31. Dan mimnya adalah mahabbah. Jadi timbul yang namanya cinta. Jadi doa itu adalah cinta. Bila kita cinta kepada ayah ibunda, maka selalu kita berdoa untuknya. Kita cinta kepada ustadz-ustadzah kita rajin berdoa untuknya. Dan kita cinta kepada kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat, kita berdoa untuknya, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Moga-moga yang masih hidup Allah berikan sehat walafiat, selamat dunia akhirat. Dan yang sudah wafat mudah-mudahan Allah turunkan kepada mereka kasih sayang dan ampunannya. Amin ya Rabbal Alamin. Ayat 59, pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa itulah kisah kaum Ad yang telah mengingkari tanda-tanda kekuasaan Allah dan mendurhakai Rasul-Nya yang diutus untuk memberikan petunjuk kepada mereka menuju jalan yang benar, yaitu mengesahkannya dan mematuhi perintahnya, tetapi mereka hanya mau mematuhi perintah penguasa yang sewenang-wenang, yang tidak mau mengikuti kebenaran walaupun dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang cukup meyakinkan. Kitab suci, ada kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Al-Quran. Para nabi dan rasul sudah diturunkan. Para ulama-ulama yang baik sudah ada. Ustadz, ustadzah dan seluruh kaum muslimin muslimat, mereka tidak mengikuti dan tidak
mematuhi dan mencintai, yang akhirnya mereka menjadi penguasa-penguasa yang dolim. Itu berawal dari kepribadian diri yang dolim, keluarga besarnya dolim. Akhirnya umat diajak berbuat dolim. Inilah yang sangat membahayakan apabila kita sudah tidak mau lagi beramal ma'ruf dan bernahi mungkar, sehingga dengan kedoliman itu sangat berbahaya, yang menyebabkan seluruh rizki yang didapatnya hilang barokahnya, umurnya tidak barokah, ilmunya tidak barokah, usahanya tidak barokah, keluarganya tidak barokah, sehingga yang dikhawatirkan mereka mati tidak membawa iman, sehingga mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Oleh karena itu, marilah kita ikuti hamba-hamba Allah yang baik dan para pemimpin-pemimpin yang baik. Ingat bahwa kita dihadirkan ke dunia ini masing-masing, kita sebagai pemimpin. Marilah kita jadi pemimpin yang terpimpin, dan marilah kita menjadi pelajar yang terpelajar, yaitu iman dan takwa. Pada ayat ini diterangkan bahwa bangsa Ad kaum Hud alaihi salam itu mendurhakai rasul-rasul Allah. Apakah memang demikian atau hanya mereka durhakai seorang rasul Allah saja, yaitu Nabi Hud alaihi salam? Para mufasir menjelaskan bahwa yang mereka dustakan itu adalah Nabi Hud alaihi salam. Tetapi mendustakan atau mendurhakai seorang rasul Allah berarti mendustakan atau mendurhakai semua rasulnya. Sebab semua rasul mengemban tugas yang sama, yaitu mengajak supaya bertauhid kepada Allah dan mematuhi perintahnya serta menjauhi larangannya. Jadi marilah kita bersama-sama untuk senantiasa beriman takwa dan mengikuti perilaku para nabi dan rasul, sehingga iman kita akan naik adanya. Dan ada contoh daripada para malaikat-malaikat Allah yang imannya stabil, tidak kurang dan tidak tambah, dan dia senantiasa taat kepada Allah dan tidak pernah bermaksiat. Sedangkan iblis, setan dari jin dan manusia, imannya selalu turun dan tidak pernah naik, bahkan imannya itu hilang. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu marilah kita ingat di akhir dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa,
atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Jadi orang-orang yang biasa berperilaku keji dan mungkar, yang namanya KDFMM, kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik, ini adalah perbuatan fujur yang harus kita tinggalkan. Marilah kita senantiasa dasari ucap, hati, pikir, perbuatan kita dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti di surat kedua ayatnya 197, musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok atau rafas, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Jadi, kajian ini disampaikan di BCA di Buyani, berada di bumi Kota Baru Nderio Rejo Gresik. Biasanya kami BCA di hari Kamis. Mudah-mudahan doa-doa kami untuk keluarga besar Bu Yani, keluarga besar Pak Budi, senantiasa diberikan sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allahumma yassir lana umurona wa hasil maqasidana. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran segala usaha yang dilaksanakan. Nanti lihat di surat 61 ayat 10 sampai ayat 14. Jadi kita melaksanakan ibadah dengan ikhlas, itu seperti kita melakukan perdagangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasannya kepada kita dengan balasan yang terbaik tentunya, yaitu sakinah fid dunya wal akhirah. Allah berfirman, sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Jadi marilah kita berjual beli dengan dasar sidik, amanah, tabligh, fatonah. Jadi marilah kita bersama-sama
mengikuti langkah mulia dan akhlakul karimah yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, Muhammad, cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki aras singgasana yang agung. Surat At-Taubah ayat 128 sampai 129. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma balik ziyarata Makkah wal Madinah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Berikanlah kepada kami panjang umur bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah dan ibunda kami, dan seluruh guru-guru kami, dan seluruh para sahabat setia kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, seluruh ustadzahnya, seluruh siswa-siswi, dan juga Bapak Ibu wali murid yang sudah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman, dan juga seluruh para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami untuknya, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.